Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini di pagi yang cerah penuh berkah, kita bisa berkumpul di ruang virtual. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung selaku Ketua CT Arsa Foundation. Lalu ada Ustadz Robani selaku mentor kita pagi ini yang akan berbagi ilmu tentang Al-Quran kepada seluruh partisipan beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu teman-teman CT Arsa Foundation yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa teknisnya, terima kasih banyak. Dan tak lupa juga seluruh partisipan pagi ini yang sudah berkumpul di ruang virtual program Arsa Mengaji, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Semoga seluruhnya diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi ini tidak lupa kita haturkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan seluruh limpahan kasih sayangnya, pagi ini kita diberikan kesempatan masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, masih bisa menunaikan ibadah sholat subuh, dan terutama kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah dalam mengkaji Al-Quran di pagi ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, sholawat beserta salam kita haturkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, di mana dengan terutusnya beliau hingga hari ini kita masih bisa merasakan, mencicipi manisnya iman, manisnya Islam, dan tak lupa kita masih juga diberi kesempatan untuk memperdalam kajian-kajian tentang ayat Al-Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, perkenalkan saya Nana dari CT Arsa Foundation yang akan membawakan acara di pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang CT Arsa Foundation. CT Arsa Foundation adalah yayasan sosial di mana tahun 2005 mulai dibentuk oleh Bapak Khairul Tanjung dan istrinya Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Tentunya dengan visi besar memutus mata rantai kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesehatan yang optimal. Jadi untuk memaksimalkan visi besarnya, untuk mencapai seluruh cita-citanya, CT Arsa Foundation memiliki program-program, memiliki berbagai upaya, diantaranya adalah untuk Arsa Mengaji pagi ini semuanya bersemangat karena ternyata mempelajari Al-Quran sama sekali tidak sulit. Kita akan dibimbing oleh salah satu narasumber yang sudah tak asing lagi di dunia TV juga. Beliau sering mengisi. Ada Ustadz Abu Robani. Kalau bisa dilihat di layar masing-masing, Ustadz Abu Robani adalah salah satu lulusan dari Ma'had Hikmah Jakarta, Lembaga Tahfiz Quran, dan Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada di Bekasi. Nah, untuk kegiatannya Masya Allah sekali beliau. Pagi ini beliau sudah siap untuk mengkaji Al-Quran bersama-sama kita. Kalau saya boleh bacakan sedikit untuk aktivitas beliau ini. Beliau sebagai salah satunya sebagai Master Trainer metode QRQ, yaitu Quantum Reading Quran. Lalu beliau sebagai speaker and motivator Qurani di berbagai wilayah. Beliau juga pembina-pembina majelis-majelis taklim di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, di sini sudah bisa dipantau ya beberapa kegiatan beliau. Oke. Saya kembali ingatkan kepada seluruh partisipan untuk peraturan tata tertib di program Arsa Mengaji. Ya, boleh di baik-baik. Yang pertama ada pastikan sudah mendaftar ulang di bit.ly/Arsa Mengaji strip presensi. Jadi pastikan seluruh peserta sudah mendaftar karena akan terdata dengan baik di kami di CT Arsa Foundation. Lalu yang kedua, peserta wajib memakai username dengan nama asli. Ayo coba dilihat-lihat lagi username-nya atau nama yang digunakan di Zoom kali ini harus menggunakan nama asli. Jadi yang masih namanya alias, masih namanya handphonenya, mereknya, atau masih nama-nama lain boleh diganti sekarang juga. Karena memang nantinya bisa saja Ustadz meminta salah satu peserta ya untuk mempraktikkan. Oke, yang selanjutnya menggunakan pakaian rapi dan sopan. Artinya untuk ikhwan maupun akhwat yang mempelajari Al-Quran di program Arsa Mengaji wajib menutup aurat dan berpakaian rapi. Oke, selanjutnya ada peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai karena kita mulai jam 6, 5.45 maksimal peserta sudah harus memasuki classroom. Selanjutnya ada selama kegiatan berlangsung peserta harus mengaktifkan kamera. Jadi mohon dengan sangat partisipan seluruh peserta yang ingin belajar di Arsa Mengaji wajib menghidupkan kamera. Wajib ya, jadi tidak boleh di nonaktifkan kameranya.
Lalu selanjutnya, selama kegiatan berlangsung tidak diperkenankan keluar masuk room, artinya jika memang kebutuhan yang sangat mendesak, jadi peserta tidak boleh bolak-balik. Lalu selama pemateri sedang menjelaskan, seluruh audio peserta akan di-mute. Jadi peserta tidak boleh mengaktifkan suara dengan sendirinya. Seluruh kendali ada di host CT Arsa Foundation di program Arsa Mengaji. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, wajib follow Instagram kami di @ctarsa_foundation dan subscribe kami di CT Arsa Foundation. Just for info, pagi ini kegiatan yang kita akan pelajari 1 jam ke depan, kita akan relay ke YouTube. Jadi bagi rekan-rekan, saudara, atau handai taulan yang ingin menonton kembali program ini dan ingin belajar mengulang kembali tentang kajian Al-Quran, bisa nonton melalui YouTube kami di CT Arsa Foundation. Oke, untuk menyemangatkan pagi ini, CT Arsa Foundation di program Arsa Mengaji punya tagline. Jadi ketika saya teriak, Arsa Mengaji, semuanya dari rumah, sama-sama kita bilang, Iqra dari hati. Bisa ya semuanya ya? Ayo, yang masih ngantuk-ngantuk dibuka matanya, hatinya dipersiapkan, kita akan mempelajari Al-Quran dengan semangat. Saya hitung 1, 2, 3 ya, ketika saya bilang Arsa Mengaji, semuanya harus sama-sama teriak dari rumah, Iqra dari hati, oke? 1, 2, 3, Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama belajar, tetap pada tempatnya ya, bersemangat sampai akhir acara. Saya persilahkan kepada Ustadz Abu Robani untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala mencatat serta menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di pagi ini dalam program Arsa Mengaji. Semoga ini menjadi awal hari kita, hari yang terbaik di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk mengawali kebersamaan kita di Arsa Mengaji ini. Ya, kenapa sih kita harus ngaji? Ya, kenapa kita harus ngaji? Saya kira nanti alasan bisa bermacam-macam disampaikan. Tapi ada satu alasan yang sangat penting kenapa kita harus membaca Al-Quran. Ya, karena nanti di antara sekian banyak alasan kenapa kita harus baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi, membaca Al-Quran adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih amalan utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan al-hallu wal murtahil. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Al-hal wal murtahil. Al-hallu wal murtahil. Para sahabat kemudian bertanya, belum begitu jelas di kalangan sahabat. Mal hallu wal murtahil ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan al hallu wal murtahil? Tadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian baginda Nabi SAW mengatakan yang dimaksud dengan al-hallu wal murtahil adalah seseorang yang membaca Al-Quran sejak dari Al-Fatihah. Dia baca Al-Quran dari Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, dari masuk Al-Imran, terus dia baca sampai selesai. Selesai dibaca sampai surat An-Nas, kemudian diulang lagi dari awal. Balik lagi dia dari Al-Fatihah, baca lagi terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, selesai sampai An-Nas, kemudian diulang lagi dari awal. Nah, ini al-hallu wal murtahil, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi satu alasan di antara sekian banyak alasan kenapa kita harus membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana seharusnya sih kita baca Quran? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran nanti dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 121. Di sini Allah jelaskan bagaimana seharusnya orang-orang beriman menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun." Ya. Firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 121, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, kata Allah apa? Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Atau tadi kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan haqqat tilawah. Yatslunahu haqqat tilawatihi. Mereka membacanya. Lihat, mereka membacanya tapi bukan sekedar membaca. Tapi Allah menyebutnya dengan haqqat tilawah. Dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian dia membacanya dengan haqqat tilawah, kata Allah apa? Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya apa? Sekali lagi, artinya orang dikatakan sempurna imannya kepada Al-Quran, satu, kalau dia senantiasa membacanya. Tapi bukan sekedar membaca, tapi membacanya pun dengan haqqat tilawatih. Ya, dengan sebenar-benarnya bacaan. Seperti apa ngaji yang benar? Ya, atau yang sebut tadi dengan haqqat tilawah. Haqqat tilawah itu kayak gimana? Nah, gitu kan ya. Ada sebuah kitab berbahasa Arab. Kitab itu juga judulnya haqqat tilawah. Nah, salah satu pemahaman haqqat tilawah adalah satu, berfungsinya lisan ketika ngaji. Jadi haqqat tilawah itu lisannya berfungsi dengan baik. Yang kedua, akalnya pun berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kalbu, hatinya pun berfungsi dengan baik. Ya, jadi ngaji yang benar itu bukan hanya lisan, tapi lisannya, akalnya, serta hatinya, kalbunya berfungsi dengan baik. Dikatakan lisannya berfungsi dengan baik saat dia mampu membacanya secara tartil sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Jadi kita dikatakan sudah mampu memfungsikan lisan kita ketika baca Al-Quran sebagai wujud tadi sempurna iman kita kepada Al-Quran, tatkala kita mampu membacanya secara tartil. Kata Allah apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, nah ini fungsi lisan. Ya, fungsi lisan baca Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, fungsi akal. Fungsi akal itu adalah memahami apa yang dibaca dengan tartil. Jadi lisannya membaca dengan secara tartil, akalnya memahami ayat yang sedang dibaca. Contoh misalkan begini. Ketika membaca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ketika membaca ayat ini, minimal kita paham ayat ini isinya adalah tentang nasihat Allah agar kita bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Nah, jadi minimal kita memahami ayat secara global, memahami pesan global yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ya, jadi jangan gini, jangan sampai kita membaca ayat-ayat yang isinya berita tentang gembira, tapi kemudian kita bersedih. Atau sebaliknya, ayat itu sebetulnya diturunkan oleh Allah membawa kabar kesedihan. Kita bergembira dalam membacanya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Karena kita nggak paham. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi seperti tadi, maka minimal sekali lagi kita memahami ayat yang kita baca secara global. Memahami ayat secara global. Ya, nah ini fungsi akal. Kemudian yang ketiga, fungsi kolbu. Fungsi hati. Kata para ulama, cara memfungsikan hati adalah asy'uru bi annal ayatul Qur'an muwajjahatu ilaiha. Dengan merasakan setiap nasihat-nasihat Allah yang dibaca tadi dengan tartil, yang kemudian difahami dengan akalnya, sesungguhnya semua nasihat-nasihat itu dirasakannya tertuju kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Ya, jadi setiap nasihat-nasihatnya
Kemudian ketika Allah menurunkan ayat-ayat tentang peringatan, bahkan ketika Allah menurunkan ayat, ketika dibaca ayat-ayat tentang ancaman, sesungguhnya Allah tidak sedang mengancam, kecuali sedang mengancam diri kita. Kenapa? Tadi fungsi hati itu dengan merasakan semua nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, bahkan ancamannya ditujukan Allah kepada kita, bukan kepada orang lain. Ya, nah ini fungsi hati. Jadi ngaji yang benar itu akal, hatinya ikut terlibat. Jadi tidak hanya lisan, akal dan hatinya pun terlibat. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat, ya Nabi, man ahsanu sautan lil Quran wa ahsanu tilawatan. Ya Nabi, siapakah orang yang paling bagus suaranya, orang yang paling merdu suaranya, dan orang yang paling baik baca Qurannya? Maka di sisi Nabi, orang yang paling merdu ngajinya, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah, kata Nabi, siapa? Man idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yakhshallah. Orang yang paling merdu di sisi Nabi, orang yang paling bagus ngajinya di sisi Nabi adalah man idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yakhshallah. Orang yang jika engkau mendengarnya dia membaca Al-Qur'an, urita annahu yakhshallah, kau saksikan dia takut kepada Allah. Ya, karena hatinya terlibat, karena dia merasakan Allah menasehati dirinya. Bahkan ketika mendapatkan ancaman, dia merasakan Allah sedang mengancam dirinya, maka kemudian hatinya pun ikut terlibat dan terekspresikanlah apa yang dirasakan oleh hatinya dalam bentuk tilawahnya. Seperti mudahnya barangkali imam-imam Timur Tengah. Saat kita mendengar imam-imam Timur Tengah baca Quran, kan bahkan kita mendengarnya, mereka membacanya dengan tempo yang cepat. Ya, Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Bacanya cepat. Tapi ketika hati mereka telah tersentuh dengan Al-Quran, ingat, ketika hati mereka telah tersentuh dengan Al-Quran, maka kadang-kadang kita pun yang kadang-kadang juga nggak paham apa yang dibacanya, tapi karena ngajinya dari hati, maka akan sampai ke hati kita. Seringkali kita tersentuh gitu kan oleh bacaan imam-imam yang seperti ini. Saya akan menyampaikan satu contoh tilawah yang disampaikan oleh salah seorang imam di Timur Tengah, namanya Syekh Sulaiman Al-Muhaisini. Kita simak bersama-sama. Kan ya, kita mendengarnya pun luar biasa. Bahkan bisa jadi kita nggak ngerti isinya. Tapi karena membacanya dengan hati, maka akan sampai ke hati. Ya, ini yang disebut dengan haqqat tilawah. Ya, yaitu berfungsi lisan, berfungsi akal, dan berfungsi qalbu saat membaca Al-Quran. Nah, insya Allah di program Arsa Mengaji, kita akan mempelajari bagaimana cara memfungsikan lisan. Bagaimana cara membaca Al-Quran secara tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan, tanpa harus diribetkan, ya, tanpa harus kita menghafalkan ikhfa, idhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, mad apalagi mad tabi'i, nggak ada, mad syafi'i juga, ada yang mad tabi'i, mad syafi'i nggak ada, mad syafi'i ada, mad siapa lagi? Tanpa harus menghafalkan ilmu tajwid yang selama ini kita kesulitan dalam menghafalkannya. Ya, ngapalin harokat. Saya pernah ditanya saking pusingnya ibu-ibu ya tentang 2 harokat, 4 harokat. Dia bertanya, Ustadz mohon maaf ini berapa rokaat? Harokat itu sholat ibu gitu. Kalau baca Quran itu namanya harokat gitu kan. Tapi karena saking pusingnya ketukar antara harokat dengan rokaat gitu ya. Nah, insya Allah 26 tahun saya pengalaman dalam mengajarkan Al-Quran di hampir seluruh pelosok Indonesia, dan alhamdulillah bahkan sudah 10 tahun saya pulang pergi biasanya ke Australia gitu kan untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Bahkan di Australia sudah berdiri lembaga-lembaga Qurannya, dan setiap tahun saya mengupgrade pengajar di sana untuk mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan metode QRQ, Quantum Reading Quran. Nah, intinya di dalam metode QRQ
ya, baca Al-Quran yang standar imam-imam Timur Tengah, baca Quran yang tartil itu sebetulnya prinsipnya nggak banyak. Nah ini akan saya sharing nanti dengan teman-teman di Arsa Mengaji, ya, bahwa prinsip tartil dalam baca Al-Quran itu cuma 3 sebetulnya. Jadi kalau sahabat Arsa nanti menguasai 3 prinsip ini, walaupun nggak hafal ikhfa ini, idhar ini, idgham gitu kan, ya nantilah kalau sudah statusnya naik jadi pengajar, atau kalau saya nyebutnya sebagai pengedar, gitu kan ya. Kalau statusnya sudah naik level sebagai pengedar, seorang pengedar yang baik, seorang pengajar yang baik, baru harus tahu nun mati ketemu tak namanya ikhfa. Ikhfa adalah an-nutq bil harf bisifatin bainal idhar wal idgham arin an tasydid ma'a baqa'il ghunna fil harfil awal. Itu harus tahu. Ya, tapi kalau levelnya masih pemakai, gitu kan, ini bukan pengedar, bukan pengajar, hanya sekadar pemakai, maka jadilah pemakai yang baik. Ciri pemakai yang baik apa? Ketagihan. Ya, merasa ketagihan baca Al-Quran. Ya, sehari kayaknya kalau nggak baca Quran tuh nggak enak gini. Nah, ini kalau ketagihan tuh. Nah, supaya ketagihan baca Al-Quran, maka langkah pertama jangan membaca Al-Quran dengan menggunakan pendekatan menghafal. Quran itu dia adalah skill, ya, dia adalah keterampilan. Mahirnya kita baca Quran itu dengan banyak praktek. Kurangi menghafal, perbanyak praktek. Nah, dalam metode QRQ yang akan kita nanti pelajari bersama-sama di program Arsa Mengaji ini, saya akan sharing kepada sahabat Arsa untuk bisa baca Quran dengan tartil, dengan mudah dan menyenangkan, serta insya Allah cepat bisanya. Ya, nah sekali lagi nanti secara umum prinsipnya ada 3. Ada 3 prinsip. Kalau ketiga prinsip ini dikuasai, insya Allah baca Qur'annya tartil, dan insya Allah nanti akan kita pelajari prinsip demi prinsip ini dengan cara dan rumusan yang mudah dan menyenangkan. Ya, kita akan pelajari 3 prinsip itu. Pertama, prinsip dalam tartil baca Qur'an itu adalah konsisten terhadap harokat. Ya, dan ini kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika baca. Ketika ngaji, tahu misalkan mad itu 2 harokat, tapi prakteknya kadang baca 2, kadang baca 4, bahkan bisa jadi dibaca 6. Kenapa terjadi? Karena satu, kalau saya perhatikan karena kebiasaan dari kecil, diajarin dari kecil, a'udzu billahi minasyaitonir. Tahu sih mad itu 2 harokat. Ya, tapi prakteknya kadang-kadang jadi 4, kadang jadi 5, bahkan jadi 6 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita hitung ya, kalau untuk menentukan harokat itu bisa kita menggunakan jari kita dengan menutupnya atau membukanya. Kan harusnya 2. Tapi karena kebiasaan dari kecil akhirnya gimana? Jadi 5. Billahi minasyaitonir. Jadi toknya itu kadang jadi 6. Bismillahir jadi 5. Rahmanirrahim. Kan biasa tuh. Ya, atau karena faktor yang lain, misalkan karena faktor lagu, senang dengan iramanya Syekh Sudes, baca seperti Syekh Sudes, alhamdulillahirabbil alamin. Kayak yang enak itu salah ngajinya. Ya, Syekh Sudes enggak alhamdulillahirabbil alamin, enggak begitu. Tapi A-nya itu cukup alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita itu biasa dan sudah menjadi umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, itu biasa banget gitu ya. Ngaji yang seperti itu biasa banget. Karena biasa, kita tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Padahal itu ada sebuah kesalahan dalam baca Al-Quran. Ya, nah, kembali dikatakan bacaan Quran kita tartil kalau kita bisa konsisten dalam membaca harokat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan seseorang bacaan Qurannya tartil kalau dia fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ingat, Quran itu Arabian. Quran itu berbahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab, kata Nabi apa? Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Baca Al-Quran itu seperti lisan dan suaranya, dialeknya orang Arab. Kenapa? Karena wajar Quran itu berbahasa Arab. Sebagaimana kita berbahasa Indonesia, wajar kalau orang ingin berbahasa Indonesia, lihatlah bagaimana orang Indonesia melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, Quran itu berbahasa Arab, kata Nabi, lihat orang Arab bagaimana cara melafalkannya secara fasih. Jadi jangan sampai kita baca Quran, maka dialek kita ini ikut campur.
Orang Sunda biasanya hati-hati tuh. Orang Sunda biasanya suka masuk huruf F-nya suka jadi P, gitu kan. Ya, suka F-nya jadi P gitu. Jadi kalau ngaji bukan alam taro kaifafa, tapi orang Sunda mah gitu kan, alam taro papa al-rabbuka bi ashabil pil, gitu kan. Alam taro papa. Ya, idajul jilatil ardu jiljal haja, itu semuanya orang Sunda itu ja semuanya, idajul jilatil ardu jiljalaha. Ya, kullu nafsin da'iqatul maut, maut jadi maut. Bahkan resmi bahasa Sunda meninggal itu maut. Itu bahasa Arab dari kata maut. Karena kebiasaan suka jadi au kasoibim, maut, jadi maut. Orang Jawa nanti kebiasaan, hati-hati nih wong Jawa. Ya, mohon maaf ini mun sewu gitu kan, huruf orang Jawa itu huruf ainnya suka jadi nga. Kalau Pak Kiainya sudah mengatakan, yuk kita buka sama-sama dengan baca Al-Fatihah. Wah, hanya jadi K orang Jawa itu. Ya, Al-Fatihah. Kalau sudah Al-Fatihah kesananya nga'udzubillah. Maksudnya nga'udzubillah. Kalau awalnya nga'udzubillah kesananya pasti alhamdulillahirabbil ngalamin, ngalamin rabbil ngalamin. Ya. Jadi jangan sampai tadi huruf-huruf Al-Qur'an yang berbahasa Arab kemudian kita lafalkan sesuai dengan dialek kita masing-masing. Ya, orang Sunda pakai dialek Sunda, orang Jawa pakai dialek Jawa, nanti orang Sumatera nggak mau ketinggalan. Nah, gitu kan. Kalau orang Sumatera hati-hati, biasanya huruf-huruf yang pakai O suka jadi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ro-nya suka jadi Ra. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sehingga kalau ngaji jadi idza syamsu bukan kuwirat jadi kuwirat. Wa idza samaun syaqqat jadi syaqqat. Ya, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Jadi kadarat bukan ke laut katanya. Ya, kenapa? Karena kebiasaan huruf O suka jadi A. Nanti orang Bali hati-hati, orang Bali biasanya karena kita juga sudah masuk ke Bali gitu kan. Program kita namanya Demam Ngaji gitu ya. Orang Bali biasa punya kebiasaan huruf ta suka jadi ta. Ya, ta ya. Jadi kalau baca Quran watini wazaitun jadinya gitu kan, bukan watini wazaitun tapi wazaitun. Ya, dan masih banyak lagi saya perhatikan ya ketika saya masuk ke beberapa daerah di Indonesia ini seringkali dialek keseharian ya daerahnya itu sering mempengaruhi huruf-huruf hijaiyah. Nah, oleh karena itu nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara mudah dan menyenangkan ya, sehingga mudah-mudahan ini mempercepat kita dalam menguasai bacaan Quran yang tartil karena huruf-huruf hijaiyah kita fasih ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam Quran itu intinya ada ayat-ayat gharib. Gharib itu asing. Jadi dalam Quran itu ada ayat-ayat asing yang cara membacanya memang khusus. Ya, contoh misalkan yang cukup umum di surat Hud 41, Bismillahimajraha. Bismillahimajraha. Kita tahu di situ bukan ra, tapi dimiringkan ke kasrah. Jadi Bismillahimajriha. Wa qala rakabu fiha bismillahi majri bukan majra. Bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Jadi bukan majra, dan kita nggak tahu kalau kita nggak belajar. Contoh lain misalkan surat Yusuf ayat 11, ya. Contoh lainnya surat Yusuf ayat 11. Ini ayat yang sangat spesial, bukan spesial, ini sangat spesial. Karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara membacanya kecuali belajar secara tuntas. Ya, makanya jangan sampai nanti tertinggal di setiap Jumat di program Arsa Mengaji ya, karena kita akan tuntaskan bagaimana baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas dengan cara yang sederhana. Ya, nah, satu bagian yang tidak mungkin kita baca dengan baik dan benar kecuali mengikuti Arsa Mengaji adalah ketika baca surat Yusuf ayat 11. Ya, surat Yusuf ayat 11 ini tidak bisa dibaca kecuali ya sahabat Arsa melihat langsung kepada seorang ustaz. Saya akan contohkan, tapi syaratnya semua harus melihat saya. Ya, syaratnya semua melihat saya, tidak boleh melihat kemana-mana. Lihat ke saya, lihat ke sini, ya, semua perhatikan bibir saya. Ya, perhatikan ke sini semua, tatap mata saya. Nah, jadi ini ya. Dalam hitungan ketiga tidur. Bukan ya. Perhatikan bagaimana cara melafalkan la ta'manna di surat Yusuf ayat 11 ya. Perhatikan la ta'manna, bibir saya perhatikan semua. Ya abana malaka la ta'manna Nah, jadi ketika ta'man di situ ada dhammah sebetulnya dhammah yang terbuang yang harus ditampakkan dengan isyarat bibir. Ya, perhatikan la ta'manna.
Jadi bukan la ta'manna la, tapi la ta'man. Ketika man bibirnya monyongkan. Ya, kalau orang Jawa bilang mencucu, la ta'manna ala Yusuf manna. Tuh, itu satu di antara sekian banyak ayat-ayat doribah, ayat-ayat yang memang cara membacanya khusus dalam Al-Qur'an. Nah, insya Allah nanti step by step kita akan pelajari ya bagaimana tahapan-tahapan dalam menguasai bacaan Quran yang tartil dalam program Arsa Mengaji, insya Allah ya. Dan rumusnya simpel, mudah dan menyenangkan. Ya, dan karena mudah menyenangkan, ketika dipraktekkan langsung bisanya insya Allah ya. Dan kita hari ini akan coba pelajari di prinsip yang pertama. Ya, prinsip pertama apa tadi? Konsisten dalam membaca harokat. Ya, konsisten membaca harokat. Nah, tolong dihafalkan ini rumusnya. Ya, kalau dalam ilmu tajwid yang akan kita pelajari adalah bab mad dan gunnah. Tapi kita nggak semua ya, kita akan pelajari step by step aja, karena nanti yang penting sekali lagi adalah praktek. Jadi setiap pertemuan kita di Arsa Mengaji, kita akan pelajari satu rumus simple dari metode QRQ, kemudian praktekkan dulu dalam sepekan, ya, dalam tilawah hariannya, praktekkan terus dalam bacaan Quran sehari-hari, ya. Kemudian nanti setiap pertemuan saya akan berikan lagi satu. Diingatkan rumus sebelumnya, tambah lagi satu rumus. Besoknya, pekan depannya akan ditambah lagi terus. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti seiring dengan lamanya kita praktek, lamanya pengajian kita, ya, lamanya nanti kita pertemuan di Arsa Mengaji, mudah-mudahan sahabat Arsa semua bacaan Qur'annya menjadi tartil. Ya, menjadi tartil insyaallah. Nah, sekali lagi dalam pertemuan pertama ini kita akan mempelajari rumus di prinsip pertama. Bagaimana cara menguasai mad. Ya, bagaimana cara menguasai mad dan gunnah. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas gunnahnya. Hari ini kita akan pelajari bagaimana cara mudah, sederhana, menyenangkan untuk menguasai mad. Ya, tolong dihafalkan ini rumusnya. Ini rumus khas metode QRQ. Ya, lupakan dulu istilah-istilah Al-Qur'an, istilah-istilah tajwid, mad wajib, mad lazim, mad tabi'i, ya. Hilangkan dulu 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, gitu kan ya. Tolong dihafalkan rumus metode QRQ ini yang akan memudahkan sahabat Arsa untuk baca Quran dengan tartil. Tidak harus ribet ngajinya, ya. Nah, cara menghafalkannya biar menyenangkan, pakai lagu Ampar-Ampar Pisang. Hafalkannya lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, coba sekarang redaksi rumus ini dihafalkan menggunakan lagu Ampar-Ampar Pisang. Saya contohkan begini. Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Saya ulangi sekali lagi ya, perhatikan. Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Silakan dihafalkan dulu. Ya, hafalkan dulu. Ayo, dihafalkan apa? 1. Ayu ayun saja. Ingat ya. Rumus pertama baca Quran apa? Ayu ayun saja. Rumus yang keduanya mana berwarna tahan. Ini jangan lupa. Ini 2 rumus ini jangan lupa karena 60% ngaji kita saat kita menguasai 2 rumus ini. Ya, rumus pertama ayu ayun saja. Rumus yang kedua mana berwarna tahan. Nah, ada kecualinya nanti. Rumus yang pertama kan ayu ayun saja. Nah, kemudian yang ketiganya kecuali ayu di atasnya bendera. Ingat ya? Ayu ayun saja kecuali ayu di atasnya bendera. Rumus yang kedua apa? Mana berwarna tahan kecuali mana bertemu dengan lamro, ya. Mana berwarna tahan kecuali mana bertemu dengan lamro. Hafal semuanya? Ayo dihafalin sekali lagi. Ayu ayun saja, mana berwarna tahan kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Nah, tolong dihafalkan dan praktekkan nanti ya. Saya akan coba jelaskan dulu ya. Ini rumus pertama.
Nanti ada kelanjutannya insya Allah. Mana berwarna merah, dileburkan saja. Mana biru dan hijau, samarkan suaranya. Ayu ayunkan suaranya. Mana berwarna tahan, kecuali ayu, di atasnya bendera. Kecuali mana bertemu dengan lamro. Insya Allah nanti akan bertahap kita pelajari. Dan itu yang lagu ampar-ampar pisan dari awal sampai akhir itu sudah mencakup hampir semua ilmu tajwid. Kalau dikuasai, kemudian dipraktekkan, insya Allah menguasai ilmu tajwid dengan benar. Ya, kita akan pelajari. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Ayu, ayun saja. Nah, materinya adalah konsisten membaca mad. Ingat, prinsip pertama adalah konsisten membaca harokat. Nah, satu hal yang harus kita kuasai di antara konsistensi dalam baca harokat adalah konsisten dalam membaca huruf mad. Mad itu artinya panjang. Ya, setiap kita melafalkan huruf cukup satu harokat istilahnya, satu ketuk, ba, na, fa, a, la. Nggak boleh alam taro kaifa fa ala rob, nggak boleh. Alam taro kaifa fa, nggak boleh. Satu alam taro kaifa fa ala rabbuka bi. Jadi tek 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 satu ketukan. Kecuali nanti kalau ada huruf mad, ada huruf panjang. Huruf mad atau huruf panjang itu ada 3. Ya. Mungkin sahabat Arsa semua sudah menghafalkannya ya, sudah tahu. 1 alif, yang kedua huruf panjang itu adanya ya mati, dan yang ketiganya ada waw mati. Alif, ya mati, dan waw mati. Ya. Nah, biar mudah diingat, ketiga huruf mad ini, alif, ya mati, dan wawu mati disingkat ayu. Jadi ayu itu a-nya alif, ya-nya ya mati, u-nya adalah mewakili wawu. Jadi ayu. Jadi ingat, kalau ada alif ya wawu disingkat ayu. Masih ingat tadi rumusnya ayu? Gimana? Ayun saja. Kan gitu ya? Nah, intinya kalau ada alif ya wawu, panjangkan. Tapi pengalaman saya dalam mengamati gitu kan, bacaan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, seringkali kepanjangan membaca huruf mad. Tadi misalkan karena kebiasaan, a'udzubillahi minasyaiton. Kan gitu ya? Nah, sekarang jangan kepanjangan. Kan judulnya kita ingin bacaan Quran kita tartil. Ingat Rasulullah mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barra. Orang yang mahir ngajinya, kelak mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pencatat yang mulia. Ya. Nah, jadi panjangkan. Nah, ingat supaya tidak kepanjangan, cukup diayunkan suaranya. Ya. Jadi biar tidak kepanjangan, cukup diayunkan suaranya. Ya, itu yang saya maksud dengan ayu, ayun saja. Jadi kalau ada alif, ya mati, waw mati, huruf mad cukup ayun saja. Contoh misalkan ta'awud tidak lagi a'udzu, tapi a'udzu billahi minasyaitani. Jadi cukup tani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau bismillah gimana? Kalau di ayun, bismillahirrahmani, ya. Jadi bismillahirrahmani. Semudah itu sebetulnya. Ya. Jadi nggak perlu kita bismillahirrahmani. Nggak usah. Cukup ayun bismillahirrahmanirrahim. Bab irama, bab langgam, bab lagu itu biasanya ngikutin. Kalau kita sudah menguasai tajwidnya, menguasai aturannya, kemudian diterapkan secara konsisten, itu sudah punya karakter lagu tersendiri nantinya. Ya, jadi boleh sekarang lagunya pakai lagu Saka. Tahu lagu Saka? Kalau orang Sunda bilang sakarepna sorangan, sakarep PDW kata orang Jawa. Kalau orang Melayu bilang saka hendak hati, sakar PDW, saka hayang sorangan, kemudian apa? Saka, apalagi satu lagi tadi orang Melayu, ya saka hendak hati. Boleh silakan. Ya, yang penting tadi konsisten dengan aturan. Insya Allah kalau konsisten dengan aturan, itu akan membuat kita punya karakter sendiri dalam nanti membaca Al-Quran. Ya. Nah, sekali lagi ini aturan yang pertama, baca Al-Quran, namanya prinsip berarti nggak boleh dilanggar, harus konsisten. Ya, dengan konsisten memperhatikan alif ya waw, disingkat ayu. Kalau ada alif ya waw, ingat ayun suaranya. A'udzu billahi minasyaitani bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita nanti baca Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahi gitu ya. Rabbil ala. Jangan kepanjangan. Saya kasih contoh dulu, perhatikan. Ya, saya kasih contoh dulu, misalkan nih tulisannya banana, biasa aja banana.
Ya nggak boleh kita banana, nggak boleh. Cukup banana, banana. Nah, kalau diikuti oleh ayu, ayu itu diantaranya adanya alif. Lihat di yang berikutnya, naknya diikuti dengan alif. Maka naknya panjangan, tapi ingat tidak kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, maka ayunkan suaranya banana. Awalnya banana, dikasih alif jadi banana, gitu ya. Banana, tuh. Contoh lain misalkan perhatikan banina, banina dikasih iya jadi banina, banina gitu. Ya. Contoh lain misalkan banuna, banuna pendek, banuna dikasih wawu mati jadi banuna. Ya. Awalnya banana dikasih alif gimana? Banana, banina dikasih ya mati, banina. Kemudian banuna dikasih wawu mati, banuna. Ya, panjangkan suaranya dan ingat tidak kepanjangan ya, supaya tidak kepanjangan diayunkan suaranya. Itu yang saya maksud dengan ayu, ayun saja. Jadi kalau ada alif, ya mati, wawu mati, termasuk nanti tanda panjang dalam mushaf Indonesia itu ada harokat berdiri. Jadi kalau ada harokat berdiri itu pengganti alif. Jadi alif itu kadang-kadang diganti dengan harokat fathah berdiri. Kalau orang Sunda bilang jabar nangtung, gitu kan, dengan fathah berdiri. Nah, termasuk nanti yang mesti dipanjangkan dan tidak boleh kepanjangan adalah membaca fathah berdiri ya, atau kasrah berdiri. Jadi ada fathah berdiri, kasrah berdiri, termasuk nanti kalau mushaf standar Indonesia ada domah yang dibalik, seperti angka 6. Jadi kalau ada domah yang terbalik seperti angka 6, pastikan itu juga panjangkan dan ingat tidak kepanjangan, supaya tidak kepanjangan, ayunkan suaranya. Ya, paham sampai sini? Ya, kalau paham saya contohkan dalam surat favorit kita bersama. Surat Kulhu. Ya, surat favoritnya. Ya, nggak favorit gimana? Subuhnya Kulhu, maghribnya Kulhu, isyanya Kulhu. Mau tahajud kata malaikat pasti Kulhu lagi nih. Gitu kan ya. Kenapa? Karena sudah jadi favorit kita bersama. Ya, tapi memang ini surat yang difavoritkan bukan hanya kita, para sahabat pun memfavoritkan gitu kan surat Al-Ikhlas ini. Nah, bagaimana para sahabat begitu mencintai Al-Ikhlas nanti akan kita bahas gitu kan di suatu saat tentang isi kandungan surat Al-Ikhlas ini ya. Karena kita ingin bukan hanya mahir ya di Arsha mengaji ini bukan hanya mahir tapi kita memahami ayat. Tadi ingat ya, akal kita fungsikan dengan baik. Ya, hati kita fungsikan dengan baik. Jadi bukan hanya mahir targetan kita tapi kita memahami setiap ayat yang kita baca. Memahami ayat yang kita baca. Itu yang akan kita lakukan insya Allah di Arsha mengaji ini. Mahir ngajinya dan paham ayat yang dibaca. Ya, tapi kita sekarang fokus dulu kepada rumus-rumus dalam metode QRQ. Tolong dihafalkan dan dipraktekkan nanti ya. Perhatikan di surat Al-Ikhlas saya contohkan. Ya. Jadi bacanya bukan kul huwallah, jangan, tapi cukup kul huwallahu ahad. Ya, nggak boleh Allahus samad, nggak boleh. Cukup Allahus samad. Tuh, perhatikan saya ulang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, kemudian perhatikan berikutnya. Lam yalid walam, ada wawu, perhatikan yulad. Lihat, ada wawu. Ya, kalau tidak ada nggak boleh, tidak walam nggak boleh. Langsung lam yalid walam, wawunya ayun yulad. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, lihat yang saya maksud tadi dengan domah kebalik itu seperti kata lahu. Ya, walam yakul lahu. Nah, hu-nya panjang tapi tidak kepanjangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Ya. Jadi itu yang saya maksud di prinsip pertama, kalau ada alif ya wawu disingkat ayu, ayun saja. Ingat ya. Baik, sekarang kita praktekkan di surat favorit yang kedua. Ini senantiasa kita baca dalam salat kita. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ini biasa satu paket gitu kan ya. Dua surat yang sering kita baca ya di dalam keseharian kita, termasuk dalam salat-salat kita. Baik. Saya contohkan dari mulai ta'awud, perhatikan ya. Saya contohkan dari ta'awud dulu. Jadi tidak a'udzu, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Perhatikan ayat pertamanya bismillah. Ingat Al-Fatihah, basmalah itu bagian dari ayat.
Ya, jadi ayat pertamanya surat Al-Fatihah itu adalah bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tidak bismillah, jangan. Tidak lagi bismillah, tapi ayunkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillahirrahman, apalagi gitu ya. Cukup diayunkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya buat ketukan itu terdengarnya konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ayat kedua. Alhamdulillah. Ayunlahi rabbil alamin. Jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak rabbil alamin, enggak. Cukup ayun. Ingat, ayun saja gitu kan, diayun. Jadi setiap ada tanda panjang, ayunkan suaranya. Ya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ketiga perhatikan, Ar-Rahmani. Cukup ayun. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmani. Tidak Ar-Rahman. Enggak, jangan. Ya, cukup Ar-Rahmanirrahim. Cukup diayunkan suaranya. Ya, perhatikan ayat berikutnya. Maliki, jangan maliki yau. Ya, usah dipanjangkan seperti itu, ya. Cukup diayunkan suaranya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan ingat ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ayat ke-6. Ihdinas sirata. Lihat ada alif lagi, ayunkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayun lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi. Cukup maghdubi, tidak maghdubi alaihim. Nggak boleh. Ya, supaya konsisten, supaya tertil, coba diayunkan tadi suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kecuali kalau di atas alif ya wawunya ada tanda bendera seperti kata dallin. Ya, perhatikan. Jadi di atas alifnya ada bendera. Ingat rumusnya, kecuali ayu di atasnya bendera. Kan gitu ya? Ayu, ayun saja, gitu ya. Kecuali ayu di atasnya bendera. Kecuali kalau di atas alif, ya mati, dan wawu matinya ada tanda bendera seperti ini, baru panjangkan suaranya. Ya. Jadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mumpung ada tanda bendera, sok yang kenyang situ. Ya, karena kalau nggak ada tanda bendera nggak boleh. Dzalika nggak boleh. Cukup dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, tidak alladzina, nggak perlu. Cukup ayunkan alladzina, gitu ya. Nah, kecuali sekali lagi kalau ada bendera baru panjangkan suaranya, ya, panjangkan, ya. Nah, ini di kecualian ini. Ya, jadi kalau ada ayunkan suaranya, kecuali ada tanda bendera, maka panjangkan. Ya, panjangkan suaranya. Contoh, perhatikan. Nih, ja'akum, perhatikan. Bacanya panjang. Ja'akum. Ya. Kemudian ada bendera lagi. Wakissaiha. Wakissaiha. Ya. Kemudian berikutnya contohnya. Kama amana. Kama panjang, kama amana, ya. Kemudian la a'bud, ya. Jadi kalau ada bendera panjang. Kalau kita perhatikan di sini ada yang satu warna biru, satu lagi warna hijau. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau warna biru itu artinya wajibun panjangin. Harusun kedahun wa kuduun. Nah, gitu ya.
Jadi kalau bendera biru itu wajibun panjangin, harusun kedahun wakuduun, wajib panjang. Jadi nggak boleh ja'akum, nggak boleh, cukup harus panjang ja'akum. Nah kecuali kalau benderanya berwarna hijau. Kalau bendera hijau itu artinya boleh panjang, artinya nggak wajib. Kita akan nanti mendapatkan imam-imam Timur Tengah itu ada yang membaca panjang ketika bendera di hijau. Kama amana la a'budu. Tapi sebagian imam yang lain membaca bendera yang warnanya hijau itu tidak panjang. Jadi bacanya la a'budu ma ta'budun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Jadi tidak panjang. Kembali di ayun seperti prinsip yang pertama ayun saja gitu kan. Nah, satu lagi nanti ada yang bendera berwarna merah. Kalau bendera berwarna merah itu panjangnya maksimal. Ya, malhaqqah. Jadi kalau perhatikan, kalau saya menghitung dengan jari untuk warna biru dan hijau paling panjang dibolehkan sampai 5. Ja'a. Gitu ya kan? La'a. Nggak boleh sampai 6, nggak boleh. Nah, tapi kalau warna merah itu wajib 6 maksimal. Malhaqqah. Al-haqqah. Ya, contoh lainnya misalkan yuhaddun. Jadi panjangkan secara maksimal kalau benderanya merah. Dan ini semua bisa dipraktekkan tentunya kalau Quran yang digunakan adalah Quran yang berwarna. Ya, oleh karena itu mohon dibantu Arsa mengaji ini dengan menggunakan Quran Cordoba. Ya, gunakan Quran Cordoba yang memang nanti metodologi quantum reading Quran yang saya susun ini memang merujuk kepada mushaf atau Quran yang diterbitkan oleh Quran Cordoba. Ya, jadi mohon dibantu nanti dengan memiliki Quran Cordoba karena nanti pendekatan tajwid kita akan menggunakan pewarnaan ya yang diterbitkan oleh Quran Cordoba. Ya, jadi pendekatannya tidak lagi menggunakan ikhfa, idgham, idgham, mad wajib, mad lazim dan seterusnya, tapi kita akan menggunakan pendekatan warna yang diterapkan di Quran Cordoba. Ya, nah jadi warna bendera biru, hijau dan merah ini terdapat di Quran Cordoba. Ya, baik, saya kira ini prinsip yang pertama. Ya, silahkan bagi sahabat Arsa yang mau mencoba, barangkali ada yang mau mencoba? Saya persilahkan bagi yang mau mencobanya, ya. Ada? Ya, Ada siapa? iya, Ustaz. Ya, Ya. dari Bu Santi ya? Iya, betul. Dari Assalamualaikum, mana Bu Ustaz. Santi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Santi? Dari mana, Saya Bu? dari Depok. Oh iya, Dari alhamdulillah. Depok, Dari Ustaz. Depok kok. Iya. Nanti cara melafalkannya Depok kok. Sudah siap mencobanya? Insya Allah. Sudah Ya. siap mencoba? Ya. Silahkan surat Al-Fatihah ya. Saya mundur dulu sebentar. Saya tampilkan dulu surat Al-Fatihahnya sebentar. Ya, mundur dulu. Ya. Nah, ya boleh dari ta'awudz dulu, kemudian basmalah sampai selesai. Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillahi.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah, saya kira kan simpel saja. Cukup fokus tapi dengan apa? Dengan apa? Ayun saja, gitu kan ya. Walaupun nanti ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya, ya, seiring dengan bahasan kita yang insya Allah terus akan semakin bertambah, maka nanti ada beberapa hal yang akan dikoreksi. Ya. Di antaranya nanti ada 4 kesalahan umum yang sering dilakukan saat orang baca Quran. Apa saja? Nah, makanya jangan bolos nanti untuk senantiasa ikut di program Arsa Mengaji ya, Bu Santi ya. Tapi untuk rumus yang pertama ini yaitu ayun saja, konsisten dalam baca mad sudah cukup, saya kira bagus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Santi telah bergabung. Masih ada yang lain barangkali, silahkan yang mau baca surat Al-Fatihah ya. Atau barangkali dari teman-teman Arsya, sahabat Arsya, ya, ada yang mau coba, silahkan. Yang lain? Ada? Wah. Dengan siapa dan di mana? Ya, suaranya jadi mute, di-unmute lagi. Langsung dari mobil Iqra ini. Iya, silakan dicoba lah, mumpung. Izin membaca surat Al-Fatihah ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, saatnya baca Al-Fatihah emang. Yuk, silakan dari awal ya, sebentar. Dari Bismillah aja, Pak Ustadz. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lebih diayun lagi sedikit saja, agak punya potensi peluang untuk manjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hati-hati itu agak rawan suaranya jadi memanjang. Rahmani, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai diayun tapi juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bang, masih kepanjangan bang. Ar-Rahmani. Nggak boleh. Yang itu yang dia nggak boleh. Jadi tidak Ar-Rahman. Nggak boleh. Ayunkan suaranya. Ar-Rahmani. Ya. Ar-Rahmani. Jangan Ar-Rahman. Itu yang saya maksud tadi, yang sering terjadi. Seringkali kepanjangan. Nggak boleh. Coba. Dicoba lagi. Tapi maknya diayun. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, bagus. Terus. Maliki yaumiddin. Agak rawan kepanjangan. Jangan maliki. Jangan malik. Iramanya gini. Iramanya irama ayun. Mali. Mali. Maliki ya. Maliki. Jadi maknya cukup sekedarnya aja. Mali. Jangan maliki. Maliki yaumiddin. Sekali lagi coba. Maliki yaumiddin. Itu yang saya inginkan. Terus ayat kelimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, itu yang saya inginkan. Terus berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dia. Terus yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Sampai batuk-batuk. Barakallahu fiik. Ya. Itu dia
Jadi usahakan nanti latih ya, dilatih agar jangan sampai membaca mad itu kepanjangan. Nah, supaya tidak kepanjangan, sekali lagi, caranya gimana? Diayunkan suaranya. Cukup lahi siratal ladzina an'amta alaihim. Kecuali ada bendera seperti waladdallin. Begitu, saya kira cukup. Insya Allah selamat berlatih kembali. Ya. Baik, ada lagi. Saya yakin masih banyak ini yang pengen ya, tapi karena waktu itu sampai jam 7 ya, insya Allah. Karena waktu kita yang terbatas, ini jadi nampaknya yang pengen berlatih ditunda dulu. Ya, ditunda dulu. Kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Jumat yang akan datang, dan kita akan tambah. Jadi selain pelajaran kita, rumus kita pada hari ini, yaitu konsisten dalam membaca mad, caranya gimana tadi? Ayun suaranya, rumusnya secara lengkap, ayun saja. Itu selamanya berlaku dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali kalau di atas alif ya wawunya ada tanda bendera, baru kemudian panjangkan suaranya seperti tadi, waladdallin. Nah, panjangkan suaranya. Kalau tidak ada tanda bendera, ingat, cukup ayun saja, cukup diayunkan saja suaranya, tidak kepanjangan. Nah, insya Allah silakan nanti dilatih 1 pekan ke depan sampai Jumat yang akan datang, latih agar konsisten dengan menerapkan tadi huruf mad. Dan pekan depan insya Allah akan kita tambah 1 dengan konsistensi, masih tetap bab harokat, ya, yaitu gunah. Ini kesalahan yang paling banyak dilakukan, ya, saking banyaknya jadi paling banyak yang sering dilakukan oleh orang saat baca Quran, yaitu tidak konsisten dengan gunah. Nanti akan saya berikan rumus yang sangat sederhana, mudah dan menyenangkan, sehingga insya Allah cepat bisanya di Arsa Mengaji ya di pekan yang akan datang. Ya, oleh karena itu tetap ya tidak boleh sampai tidak hadir di Jumat yang akan datang di program Arsa Mengaji ya. Kita akan bahas minggu depan insya Allah mengulang Al-Fatihah ya dengan konsistensi tidak mad, serta akan menambah sama-sama bagaimana caranya supaya konsisten dalam membaca gunnah. Barangkali untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya, mudah-mudahan ini membantu untuk bisa istiqomah baca Al-Qur'an, menjadi baca Quran pun jadi mudah dan menyenangkan, sehingga kita jadi ketagihan dalam tilawah Al-Qur'an. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini, partisipan seluruhnya kita sudah selesai, tapi memang tidak terasa ya untuk kajian-kajian baik, apalagi Al-Quran. 1 jam itu adalah waktu yang sangat tidak cukup ya Ustadz ya, memang harusnya berlama-lama ya Ustadz ya. Tidak mengapa, saya sedikit simpulkan dari Ustadz Abu Robani tadi, untuk mengkaji atau membaca Al-Quran dengan cara yang baik, kita harus melibatkan 3 hal. Yang pertama, fungsi dari lisan dalam membaca, fungsi akal untuk merenungkan, fungsi hati, kolbu, ini artinya kepada pengamalan nantinya ya Ustadz ya, ketika kita sudah mengkaji Al-Quran dengan baik. Nah, untuk mempelajari Al-Quran dengan cara baik dan benar, Ustadz tadi juga sudah memaparkan tentang 3 prinsip tartil. Yang pertama, konsisten terhadap harokat, fasih melafalkan huruf, dan menguasai ayat gharib. Artinya ayat ini memang harus dipelajari secara khusus ya Ustadz. Makanya untuk bisa menguasai 3-tiganya materi ini, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti program Arsa Mengaji yang akan dilakukan setiap hari Jumat. Oke, nah untuk sebelum menutup waktu, coba saya ingatkan kembali untuk teman-teman partisipan atau teman-temannya yang daftar. Untuk yang sudah hadir hari ini, jangan lupa selalu nonton YouTube kita, di-subscribe ya, dan di-like semua videonya, karena kita akan menyajikan video-video yang sangat menarik. Seperti yang Ustadz Abu Robani bilang tadi, jangan sampai pernah ketinggalan untuk program Arsa Mengaji. Karena gimana pun juga, mengkaji Al-Quran itu adalah salah satu bentuk arahan atau ajaran dari Rasulullah ya, karena bagaimanapun juga Al-Quran menjadi syafaat di hari akhir kelak. Oke, sekali lagi saya kasih tahu tagline-nya ya, semangat semuanya sebelum mengakhiri program Arsa Mengaji pagi ini. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Masih ingat ya, sekali lagi, Arsa Mengaji,
Ikro dari hati. Oke, saya Nana dari CT Arsa Foundation. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pribadi saya dan dari tim CT Arsa Foundation secara umum. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ajak teman atau saudara sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ustadz Abu Robani. Terima kasih Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang sudah meluangkan waktunya pagi ini. Terima kasih seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktu mengkaji Al-Quran pagi ini. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.